Kisah berawal dari sebuah desa yang terpencil di negara Filipina. Desa itu kebanyakan dihuni oleh para wanita, dan para pria di desa itu bekerja ke luar kota, dan mereka akan kembali ke desanya setiap awal bulan. Suatu hari ada sebuah helikopter yang mengalami kerusakan pada mesinnya, dan helikopter itu terjatuh di sebuah desa. Lalu ada seorang pria yang bernama Tata Ekto yang melihat seorang pria yang pingsan di pinggir sungai. Ternyata pria itu korban dari sebuah helikopter yang terjatuh di desa tersebut. Kemudian Tata membawa pria itu ke rumah dan Tata mengobati luka pria itu seadanya. Tapi sayang, pria itu menderita amnesia dan ia tidak ingat siapa dirinya. Pria itu hanya ingat saat dirinya lagi berada di ketinggian. Naikwento ng matanda kung paano siya natagpuan sa tabing ilog. Ang naaalala niya lang raw ay para siyang lumilipad. Cerita pun berlanjut. Para wanita di pegunungan itu sering berkumpul pada siang hari. Ketika itu ada seorang wanita yang bernama Marites. Marites sendiri seorang pedagang yang dengan sabar membawa barang dan produknya untuk dijual kepada para warga yang ada di pegunungan. Karena jarak dari kota ke pegunungan desa mereka sangat jauh, barang-barang yang dibawa Marites pasti akan selalu terjual habis. Dan Marites lah yang mencetuskan arisan paluagan, yang dimana setiap peserta menyumbang 20 peso per harinya, dari Senin sampai Jumat, dan total per minggunya sampai 1.000 peso. Setiap hari Sabtu, para peserta akan mendapatkan 1.000 peso, dan orang yang mendapatkan uang arisan bisa memilih mendapatkan uang 1.000 peso, atau ia memilih mendapatkan kesenangan yang Marites tawarkan. Para wanita bisa bersama Hector selama 2 hari 1 malam, dan Hector bisa dibawa main kemana saja, asal jangan lewat dari 2 hari 1 malam. Bila itu terjadi, peserta akan dikenakan denda 1.000 peso. Basta pagbalik ko dito sa Sabado, sa Hector. Tampaknya ide Marites itu banyak peminatnya. Gusto na rin pala ang paluwagan. Suatu hari, Marites berkunjung ke rumah Tata, karena Tata meminta bantuan untuk dicarikan pekerjaan pada Marites. Maraming salamat. Salamat. Ako'y kinakapos na rin talaga eh. Tata pun menceritakan kondisi perekonomian dirinya pada Marites. Untuk membeli beras pun, Tata sangat kesulitan. Tiba-tiba, pria yang ditemukan Tata memasuki rumahnya. Dan Marites bertanya pada Tata, siapa orang yang bersama Tata di rumah ini? Tata menceritakan kalau dirinya menemukan pria itu di sungai, dan pria tersebut menderita amnesia. Marites mencoba merayu Tata untuk membiarkan pria itu menjadi Hector, dan Tata juga akan mendapatkan sejumlah uang pada tiap minggunya, tanpa harus Tata bekerja. Akan tetapi, ajakan Marites itu ditolak oleh Tata. Mendengar akan penolakan Tata, akhirnya Marites memutuskan untuk meninggalkan Tata. Tutuloy na rin. Setelah Marites pergi, tiba-tiba saja Tata merasa pusing, dan Tata terjatuh tak sadarkan diri. Mendengar Tata sakit, Marites pun mengunjunginya, dan Marites menemui pria itu sambil mereka menikmati minuman temulawak. Lambanog. Lalu pria itu mengatakan pada Marites akan melakukan apa saja agar Tata bisa kembali sembuh. Mendengar perkataan pria itu menjadi kaget, dan Marites menanyakan apa benar yang ia ucapkan. Tanpa ragu pria itu menegaskan akan omongan dirinya tadi. Lalu Marites mengajak kerjasama pria itu agar mau menjadi Hector. Lalu pria itu bersiap untuk menjadi Hector, sekaligus nama panggilan dirinya. Kemudian Marites menjelaskan cara kerja Hector, dan Marites memberikan tes privat Hector di malam itu. Keesokan harinya, Marites seperti biasa berkumpul dengan para wanita di pegunungan, dan Marites mengatakan kalau dirinya mempunyai Hector yang lebih muda dan berpengalaman. Wala siya sa napangasawa niya. Hindi pala Jumbo. Kemudian ada wanita yang bernama Julia yang sedang bersama Itong suaminya. Tampaknya Julia lagi ada masalah dengan Itong, dan di hari itu juga Itong akan kembali lagi bekerja di kota. Setelah Itong pergi, Marites memanggil Julia untuk bergabung bersama dengannya.
Lalu Marites menawarkan Julia untuk ikut arisan Paluwagan. Luwagan namin? Ha? Dengan bujuk rayu Marites yang mengatakan kalau arisan ini akan bisa membantu masalah dalam keluarga Julia. Karena Julia tidak akan merasa kesepian lagi saat ditinggalkan oleh suaminya bekerja. Pwedeng maging solusyon sa malungkot kong buhay. Singkat cerita, pria ini berhasil menjadi pria Hector dan Marites memberikan bonus uang padanya. Siapa tahu Hector membutuhkan saat ia kembali tersadar. Sige na, tanggapin mo na. Tak lama kemudian, Julia menghampiri mereka berdua dan Marites memperkenalkan Julia pada Hector. Julia tampak gugup karena dirinya belum pernah bermain dengan Hector. Lalu Marites pergi meninggalkan mereka berdua. Hector pun akan memulai tugasnya. Tetapi Julia meminta untuk tidak melakukan di tempat ini karena Julia mempunyai tempat sendiri. May alam akong mas tagong lugar. Sumama ka sa akin. Julia pun mengajak Hector ke tempat itu dan Hector mengagumi kecantikan wajah Julia. Dan Julia mengetahui juga kalau Hector itu mengidap amnesia dan Tatalah yang sudah menolongnya. Julia mengatakan pada Hector selama dirinya berumah tangga selama 2 tahun dengan Itong, ia tidak merasakan kebahagiaannya. Tak disangka Julia jatuh cinta pada Hector dan Julia mengajak lari dari pegunungan ini dan hidup bersama. Tetapi ajakan itu ditolak oleh Hector karena dirinya tidak bisa mengingat siapa jati dirinya. Pero sa tingin ko dapat maghunos dili muna tayo. Hector dan Julia menghabiskan waktu bersama dan saat terbangun Hector merasakan pusing di kepalanya. Dan Hector pergi meninggalkan Julia begitu saja. Julia sangat terkejut ketika ia terbangun. Julia mengetahui kalau Hector tidak berada di sampingnya dan ia mencoba untuk mencarinya. Mahalin ng tunay at masasandalan. Suatu hari ada seorang pria yang datang pada Marites dan pria itu membawa parang. Ternyata pria itu mengetahui kalau istrinya ikut arisan Paluwagan yang dicetus oleh Marites. Akhirnya Marites membuka suara siapa saja yang mengikuti arisan ini. Ternyata hampir semua penduduk wanita di pegunungan ini pernah mendapatkan pelayanan dari Hector. Tak hanya itu, Marites juga menyuruh Hector untuk merekam semua adegan saat bersama para wanita di pegunungan. Dengan video yang dimiliki oleh Marites, para warga tidak bisa melaporkan Marites pada pihak kepolisian. Mga ibang! Kung makukulong man ako, isiguraduhin kong masisira muna ang pamilya niyo. Karena kesal akan kelakuan Marites, para wanita di desa pegunungan mencoba menyerang Marites. Tiba-tiba, Julia menghampiri keributan yang terjadi. Dan Julia mengatakan kalau ini salah kita semua dan jangan menyalahkan Marites. Dan Julia juga mengatakan kalau Hector telah tiada, Hector telah meninggalkan desa pegunungan saat ia lagi bersamanya. Hukum tetap berjalan dan Marites diamankan oleh para polisi. Dan pria yang membawa parang itu ternyata Itong, suami dari Julia. Itong dan Julia saling memaafkan, meski Julia tidak pernah merasa bahagia bersama Itong. Dan kehidupan para wanita di pegunungan kembali normal, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa di desa mereka. Tata Hector akhirnya berpindah alam karena penyakitnya yang terus memburuk. Dan ternyata pria yang bekerja sebagai Hector seorang pastor misionaris yang hilang 10 bulan yang lalu akibat kecelakaan helikopter. Mga balita ngayong araw na ito, merong nawala ng 10 buwan. Wala nang isakyang Nakakulong na. helicopter papuntang Tampaknya kebiasaan arisan Paluwagan di desa pegunungan itu dilanjutkan kembali dan film pun harus berakhir. Bye.